Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, mutalaah kita bersama Kitab Fathul Qorib dengan makna bahasa Indonesia pada bab Faraidul Ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in, thumma ila arwahi mu'allifi hadzal kitabi Asy-Syaikh Ibnu Qasim Asy-Syaikh Ibnu Qasim Al-Ghaziyyi wa Syekh Abi Syuja'in Al-Asfihani wa ila jami'il fuqaha wal nahwiyyin wal muhadditsin wal mufassirin wal ulama'i wal musannifin, thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun, adapun ini ialah satu fasal. Fi faraidil ghusli wa sunanihi. Fi faraidil ghusli, dalam menjelaskan fardu-fardunya mandi. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya mandi. Wa faraidul ghusli, dan adapun fardu-fardunya mandi besar, salah satu asya'a, ialah ada 3 perkara. Jadi yang harus terpenuhi ada 3 perkara fardunya. Ahaduha, adapun nomor satunya salasah, 3, yang 3, nomor satunya yang 3 syaratnya, rukunnya atau fardunya. An-niyatu, ialah niat. Fayanwil junubu, maka berniat al-junubu, siapa orang yang junub, raf'al janabati, pada niat menghilangkan junub. Awil hadasi, atau niat menghilangkan hadas besar. Awil hadasil akbari, atau menghilangkan atau niat menghilangkan hadas besar. Wa nahwa dzalika, dan sesamanya. Wa tanwil haidu, wa tanwi, dan berniat al haidu, siapa wanita yang haid. Awin nufasa'u, atau wanita-wanita yang nifas, rafa hadasil haidi, pada niat menghilangkan hadas haid. Awin nifasi, atau nifas. Jadi salah satunya adalah niat. Maka orang yang junub niat menghilangkan hadas janabah, menghilangkan hadas besar, atau niat-niat sesamanya dari orang-orang yang junub. Kemudian untuk wanita haid dan wanita nifas, niat menghilangkan hadas haid atau hadas nifas. Wa takunun niyatu, dan ada an-niyatu, apa niat, makrunatan, ialah dibarengkan di awalil fardi, dengan pertamanya fardu. Bahwa, dan adapun pertamanya fardu, awaluma, ialah pertama anggota badan, yusalu, yang dibasuh apa anggota badan, min a'lal badani, dari paling atasnya anggota badan, au asfalihi, atau paling bawahnya badan. Niat yang dilakukan harus beserta dengan awal kefarduan, yaitu awal bagian badan yang terbasuh, baik dari badan bagian atas atau bagian bawah. Walau nawa, maka jikalau berniat siapa orang yang junub, ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh bagian dari badan, wajib i'adatuhu, maka wajib i'adatuhu, apa, mengulang bagian. Seandainya orang yang junub melakukan niat setelah membasuh bagian badan, niat setelah membasuh bagian badan, maka wajib untuk mengulangi basuhan bagian tersebut. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan fardu yang kedua, menghilangkan najis. Ingkanat, jika ada apa najis, ala badanihi, di badannya orang yang mandi. Ayil mughtasili, artinya orang yang mandi. Wahada ma rajjahahur rafi'iyyu. Wahada, dan adapun ini, ma, ialah pendapat rajjahahu, yang mengunggulkan siapa, yang mengunggulkan hu pada pendapat ar-rafi'iyyu,
Ar-Rafi'i, siapa Imam Ar-Rafi'i. Wa alaihi, dan atas pendapat tadi, wa alaihi dan atas pendapat, fala yakfi ghuslatun wahidatun, fala yakfi maka tidak cukup, ghuslatun wahidatun apa basuhan yang satu, anil hadathi dari najis, dari hadas, wan najasati dan najis. Jadi hal ini menghilangkan najis, tentang menghilangkan najis adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Berdasarkan pendapat ini, maka satu basuhan tidak cukup untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus. Jadi harus masing-masing. Warajjahan Nawawiyul iktifa'ah, dan mengunggulkan An-Nawawi, siapa Imam Nawawi, al-iktifa'ah, apa menganggap cukup bi ghuslatin wahidatin, dengan basuhan yang satu, anhuma dari keduanya, hadas dan najis. Dari Imam Nawawi sendiri menguatkan bahwa satu basuhan sudah dianggap cukup untuk menghilangkan hadas dan najis sekaligus. Wa muhalluhu, dan adapun tempatnya al-iktifa, tempatnya mencukupi satu kali basuhan untuk menghilangkan hadas dan najis, ialah keadaan idza kanat, jika ada, bila ada, an-najas satu apa najis hukmiyatan, ialah najis hukmiyah. Nah, tempatnya pendapat Imam Nawawi ini adalah ketika najis yang berada di badan adalah najis hukmiyah, sudah dibersihkan, ya, sudah tidak ada, tinggal hukumnya saja. Amma idza kanat ainiyatan, adapun idza kanat jikalau ada an-najasatu, idza kanat jikalau ada apa najis ainiyatan, ialah najis ainiyah, wajib maka wajib ghuslatani, apa dua basuhan, indahuma menurut indahuma, wajib maka wajib ghuslatani, apa dua basuhan, indahuma di saat ingin membasuh atau menghilangkan najis dan hadas. Jadi kalau menurut Imam Nawawi ditafsil, kalau Imam Ar-Rafi'i tadi menyampaikan, dia mengunggulkan bahwa tidak cukup satu kali basuhan untuk menghilangkan hadas dan najis. Tapi kalau Imam Nawawi ditafsil, kalau memang hukumnya najisnya adalah najis hukmiyah, maka cukup satu kali. Ini bighuslatin wahidatin. Kalau berupa ainiyah, maka wajib lebih daripada satu kali. Wa isalul ma'i, dan menyampaikan air, ila jami'i sya'ri, pada semua rambut, wal basyarati dan kulit. Wa fi ba'di nusakhil wa fi ba'din nusakhi, dan di sebagian naskah matan, badlu jami'i, mengganti lafad jami' usulun, ialah lafad usul. Jadi fardu yang ketiga, mengalirkan air ke seluruh bagian rambut dan kulit badan. Dalam sebagian redaksi diungkapkan bahwa bahasa usul atau pangkal, ini usul ini pangkal, sebagai ganti dari bahasa jami', dari seluruh. Jadi kalau di matannya berarti di sini ila usuli sya'ri. Lafadznya diganti ila usuli sya'ri wal basyarati, dari asalnya. Maknanya begitu. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan baina sya'ri ra'si, antara rambut kepala, wa ghairihi, dan selain rambut kepala. Wala bainal khafifi, dan tidak ada bedanya pula antara rambut yang tipis, minhu dari rambut, wal kathifi, dan tebal. Ini tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan selainnya. Demikian juga antara rambut yang tipis dan yang lebat. Beda dengan bab wudu. Jadi semuanya harus kena. Wa sya'rul madfuru, dan adapun rambut al-madfuru yang disanggul, illam yasilil ma'u, jikalau tidak sampai al-ma'u, apa air, ila batinihi, pada bagian dalamnya rambut yang disanggul, illa bin naqdih, kecuali bisa bin naqdih, dengan melepas rambut yang sanggul, bin naqdih, dengan melepas madfur, wajib naqduhu, maka wajib naqduhu, apa melepas madfur. Wal muradu bil basyarati,
Dan adapun yang dikehendaki bil basyarati dengan lafaz basyarah, dhahirul jildi, ialah bagian luar kulit. Rambut yang digelung, jika air tidak bisa masuk ke bagian dalamnya kecuali dengan diurai, maka wajib untuk mengurainya. Yang dimaksud dengan kulit adalah kulit bagian luar. Wa yajibu ghaslu ma dhahara min simakhai udhunaihi. Wa yajibu dan wajib ghaslu ma apa membasuh anggota. Dhahara yang tampak apa ma min simakhai udhunaihi dari dua lubang dua telinga. Wa min anfin majdu'in dan dari hidung majdu'in yang dipotong. Wa min syukuki badanin dan dari anggota tubuh yang terbelah dari badan. Wa min syukuki badanin dan dari yang terbelahnya anggota badan. Dan wajib membasuh bagian-bagian yang nampak dari lubang kedua telinga. Lubang hidung yang terpotong, yang tampak dari badan yang terbelah atau terkoyak, robek. Wajibu isalul ma'i ila ma tahtal kulfati minal aqlafi. Wajibu dan wajib isalul ma'i apa? Menyampaikan air ilama pada anggota tahtal kulfati yang ada di bawah kuluf minal aqfali dari orang-orang yang belum sunat. Wa ilama yabdu dan sampai pada anggota yabdu yang tampak apa anggota min farjil mar'ati dari kemaluannya perempuan inda qu'udiha ketika duduknya perempuan liqada'i hajatiha untuk memenuhi hajatnya perempuan. Wajib mengalirkan air ke bagian bawah kulub ya. Kulubnya orang yang memiliki kulub yang belum sunat maksudnya. Dan mengalirkan air ke bagian farj perempuan yang nampak saat ia duduk ketika buang hajat. Wa mimma yajibu ghusluhul masrubatu wa mimma dan ialah termasuk anggota yajibu yang wajib ghusluhu ini dari tadi di guslun ya. Ghusluhu apa membasuh ma al masrubatu lubang dubur. Ialah lubang dubur, masrubah. Li'annaha karena sungguhnya masrubah tadhuruh ialah bisa nampak apa masrubah fi waqti qada'il hajati di waktu menunaikan hajat. Fatasiru maka menjadi apa masrubah min dhahiril badani ialah termasuk bagian luar anggota badan. Di antara bagian badan yang wajib dibasuh adalah masrubah. Ini tempat keluarnya kotoran, beol. Karena bagian itu nampak saat buang hajat sehingga termasuk dari bagian badan yang luar. Jadi harus agak ngeden sedikit. Nah, ini kitab tentang fardu mandi besar. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sunnah-sunnah mandi besar. Jadi 3 hal ini yang harus terpenuhi bagi seorang hamba yang ingin mandi besar atau ingin bersuci baik dari haid, nifas, junub dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu seperti apa? Ya seperti memandikan mayat ya juga harus hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.